Kembali lagi dengan saya, Tiara Indrivana Simbolon dari program studi Manajemen 23. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang berpikir sebagai seorang ekonom. Disimak ya. Setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki bahasa dan cara berpikirnya sendiri. Pakar ekonomi berbicara tentang penawaran, permintaan, elastisitas, keunggulan komparatif, surplus konsumen, dan kerugian. Ekonom sebagai ilmuwan ekonom mencoba untuk memperlakukan bidang ilmunya dengan objektivitas seorang ilmuwan. Pendekatan mereka dalam mempelajari ekonomi hampir sama dengan pendekatan seorang fisikawan terhadap benda dan seorang ahli biologi terhadap kehidupan. Mereka menciptakan teori, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data ini sebagai usaha untuk membuktikan atau menolak teori. Selanjutnya, metode ilmiah, pengamatan, teori, dan pengamatan lebih lanjut. Perpaduan teori dan pengamatan ini terjadi dalam ekonomi. Seorang ekonomi mungkin hidup di suatu negara yang mengalami kenaikan harga-harga secara cepat, dan hal itu mendorong untuk mengembangkan teori inflasi. Teori ini mungkin menyebutkan bahwa inflasi yang tinggi akan memunculkan peredaran uang-uang terlalu banyak di suatu negara. Untuk mengkaji teori ini, ekonom dapat mengumpulkan dan menganalisis data harga dan uang dari berbagai negara. Jumlah peredaran uang tidak terlalu mempengaruhi tingkat harga-harga. Ekonom mungkin saja ragu apakah teori mengenai inflasi itu benar atau tidak. Selanjutnya ada peran asumsi. Ekonom membuat asumsi untuk alasan yang sama seperti asumsi dapat menyederhanakan masalah-masalah di dunia yang rumit ini, dan masalah-masalah itu mudah dimengerti. Sebagai contoh, untuk mempelajari dampak perdagangan internasional, kita dapat mengasumsikan dunia nyata terdiri atas dua negara dan setiap negara hanya menghasilkan dua produk. Tentu saja dunia nyata terdiri atas ratusan negara dan setiap negara menghasilkan ribuan barang. Namun, ketika kita memahami perdagangan internasional dalam dunia bayangan yang hanya terdiri atas dua negara dan dua produk, kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk memahami perdagangan internasional dalam dunia yang lebih rumit, tempat di mana kita berada. Selanjutnya, ekonom juga menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda pula. Misalnya, kita ingin mempelajari apa yang terjadi terhadap perekonomian ketika pemerintah mengubah jumlah uang beredar. Hal penting dalam analisis ini adalah bagaimana harga akan bereaksi. Banyak harga dalam perekonomian tidak terlalu sering berubah. Harga majalah di kios majalah, misalnya, hanya berubah setiap tahun sekali. Dengan mengetahui hal ini, kita diarahkan untuk membuat asumsi yang berbeda ketika mempelajari dampak perubahan kebijakan untuk berbagai jangka waktu. Untuk mempelajari dampak jangka pendek sebuah kebijakan, kita boleh mengasumsikan harga tidak berubah banyak. Kita bahkan boleh mengambil asumsi yang lebih ekstrim dan tidak nyata, yaitu semua harga tetap. Namun, untuk mempelajari dampak jangka panjang sebuah kebijakan, kita dapat mengasumsikan semua harga seluruhnya fleksibel. Selanjutnya ada model ekonomi. Ekonom juga menggunakan alat peraga yang disebut sebagai model untuk mempelajari dunia ini. Model ekonomi mungkin menghilangkan beberapa hal detail untuk membuat kita melihat hal-hal yang benar-benar penting. Dan untuk sebuah model ekonomi tidak memiliki semua hal yang ada dalam sebuah perekonomian. Dengan memakai model ekonomi untuk mengkaji berbagai isu ekonomi, maka Anda akan melihat bahwa semua model dibangun dengan asumsi. Dapat kita lihat model yang pertama, yaitu diagram arus melingkar. Saya tampilkan di samping. Diagram arus melingkar atau siklus kegiatan ekonomi. Perekonomian terdiri atas jutaan orang yang terlibat dalam berbagai aktivitas, pembelian, penjualan, pekerjaan, penyewaan, proses produksi, dan seterusnya. Untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja, kita harus menemukan cara menyederhanakan pemikiran terhadap semua aktivitas ini. Dengan kata lain, kita membutuhkan model yang menjelaskan secara umum bagaimana perekonomian tersusun dan bagaimana pelaku ekonomi berinteraksi satu dengan yang lain. Selanjutnya, ekonom sebagai penasihat kebijakan. Seringkali ekonom diminta untuk memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa ekonomi. Sebagai contoh, mengapa kaum muda lebih banyak menganggur daripada yang tua? Terkadang pula ekonomi diminta untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki hasil-hasil ekonomi. Misalkan, dengan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi kaum muda,
Saat ekonom mencoba untuk menjelaskan dunia ini, mereka adalah para ilmuwan. Saat ekonom mencoba untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi, mereka adalah penasihat kebijakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang berpikir seperti seorang ekonom. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe, and see you on the next video.